Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman KKG, para guru dari yang berada di Kabupaten Jombang. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada materi berikutnya. Dan mudah-mudahan kami berharap kita semuanya selalu mendapat kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kami tetap bersama dengan tim dari Laboratorium IPA. Saya sendiri Samsul Ma'arif, SPD MPD, sebagai instruktur Laboratorium IPA Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang. Berada di sebelah kanan saya adalah Ustadzah Reni MPD. Ya, ini pasangan kami bertiga ya. Tetap Ustadzah Reni MPD ini dari SMP Cendekia Harapan Jombang. Ya, beliau adalah pilotnya malahan ya, kepala sekolahnya ini. Alhamdulillah semakin bagus ya Ustadzah Reni ya. Ya, kami juga selalu mendoakan mudah-mudahan perkembangan dari SMP Cendekia Harapan itu juga semakin bagus, semakin jaya dan benar-benar bisa semakin mencerdaskan kehidupan bangsa. Amin amin ya rabbal alamin. Yang berada sebelah kiri saya kali ini tetap pasangan yang sudah ideal sejak sebelumnya, yaitu Ustadzah Lilis MED. Ya, beliau berasal dari Al-Ummah Jombang. Ya, yang sangat handal juga, tekun, bisa mengantarkan siswa-siswinya sangat sukses. Baiklah para bapak, para ibu semuanya, kami pada pertemuan yang kedua ini akan menyampaikan berbagai bentuk interaksi makhluk hidup atau pola-pola interaksi makhluk hidup. Nah, dalam hal ini nanti tidak akanlah semuanya kami sampaikan karena terlalu banyaknya materi, sehingga kami juga membatasi dengan adanya durasi waktu, maka hanya beberapa yang kami angkat untuk dibahas dalam diklat online seperti ini. Ya, di antaranya adalah simbiosis, predasi, kompetisi, antibiosis, dan netralisme. Nah, dalam hal ini kami nanti akan mengangkat simbiosis dan antibiosis saja. Apa simbiosis itu? Nah, kadangkala kita itu sering melihat misalnya ada penyakit atau penyakit tanaman atau penyakit hewan, itu juga merupakan hubungan interaksi sebenarnya. Ya. Kemudian kita melihat ada kucing kerah, ya, kucing kerah atau bertengkar, itu sebenarnya hubungan interaksi juga. Apakah itu tentang persaingan memperoleh lawan jenis, atau memperoleh makanan, atau mungkin mempertahankan habitat, itu juga bisa. Nah, semuanya itu tadi adalah contoh-contoh bentuk interaksi yang terjadi pada makhluk hidup. Nah, misalnya simbiosis. Simbiosis itu yang perlu kita tekankan dalam hal ini adalah bentuk hubungan yang hidup bersama, gitu Ustadz Reni ya, hidup bersama. Kadangkala ada yang memberi contoh, simbiosis itu adalah benalu dengan pohon jambu. Nah, apakah ini terjadi bentuk hubungan hidup bersama? Belum tentu. Jadi kalau kita memberi contoh misalnya simbiosis, itu yang betul adalah benalu yang menempel atau yang tumbuh pada pohon jambu, itu baru bisa. Kalau hanya benalu dengan pohon jambu, belum tentu ini dua spesies ini saling hidup bersama. Jadi yang namanya simbiosis itu harus terbentuk hubungan interaksi yang mana ini adalah hidup bersama. Nah, itu adalah tekanan dari simbiosis. Sehingga bisa dikatakan bahwa simbiosis itu adalah hidup bersama antara dua makhluk hidup yang berbeda dalam bentuk hubungan yang sangat erat. Nah, bagaimana bentuk-bentuk hubungannya ini nanti akan mencerminkan atau menunjuk bentuk-bentuk simbiosis dari hubungan makhluk hidup itu sendiri. Nah, sementara yang akan saya sampaikan ini nanti ada 3 macam bentuk simbiosis ya. Jadi tujuan dari kegiatan kita ini nanti adalah mengetahui bentuk-bentuk simbiosis dan antibiosis. Saya ulangi lagi, tujuan dari kegiatan kita ini nanti adalah mengetahui bentuk-bentuk simbiosis dan antibiosis.
Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme itu adalah hidup bersama antara dua makhluk hidup yang berbeda dalam bentuk hubungan yang erat, di mana pada pola tersebut antara dua makhluk hidup yang berhubungan itu sama-sama memperoleh keuntungan. Itu baru disebut simbiosis mutualisme. Sebagai contoh, kita kenal ada lumut kerak, ya, lumut kerak atau mungkin lebih kerennya disebut lichenis. Lumut kerak itu yang bagaimana? Nah, lumut kerak itu justru kadangkala itu kita sebut sebagai vegetasi perintis. Kenapa disebut vegetasi perintis? Karena di suatu tempat yang makhluk hidup lain belum bisa tumbuh di tempat itu, baru lumut kerak itulah yang bisa tumbuh. Misalnya di tembok. Tembok itu jelas rumput nggak bisa tumbuh di situ. Atau dulu pernah terjadi di Candi Borobudur. Ini yang nyata ini, ya. Candi Borobudur, bebatuan Candi Borobudur itu dulu pernah ditumbuhi oleh rumput-rumputan. Ya, ada rumput-rumput yang bisa tumbuh. Kenapa kok bisa tumbuh padahal itu batu? Nah, sebelumnya ditumbuhi oleh rumput itu didahului adanya lichenis. Kok bisa lichenis itu tumbuh di batu? Ingat bahwa lichenis atau lumut kerak itu bukan satu makhluk hidup, bukan satu jenis makhluk hidup maksudnya. Itu ada dua jenis makhluk hidup yang hidup bersama, melakukan simbiosis. Ya, ada simbiosis antara jamur dan alga atau ganggang. Nah, antara keduanya itu hidup bersama. Ya, dan keduanya itu saling menguntungkan. Nah, untuk lebih jelasnya, yang mana contoh dari lichenis atau lumut kerak, itu nanti akan saya beri contoh secara live. Tapi belum sekarang, saya lanjutkan contoh yang berikutnya, yaitu contoh simbiosis mutualisme yang lain. Misalnya ada ganggang biru namanya Anabaena azole. Anabaena azole itu hidup bersama dan dia itu hidup di dalam paku air namanya adalah Azolla pinnata. Ya. Paku airnya itu namanya Azolla pinnata. Di dalam Azolla pinnata itu ada ganggang biru yang namanya Anabaena azole. Apa bentuk hubungannya? Ini adalah simbiosis mutualisme. Karena apa? Ganggang birunya itu bisa menyerap nitrogen. Sedangkan ganggang birunya menyerap nitrogen, kemudian paku airnya itu membutuhkan nitrogen. Nah, sehingga dia hidup bersama. Ketika paku airnya membutuhkan nitrogen, itu dipasok atau diberi oleh Anabaena azole yang bisa menyerap nitrogen itu tadi, sehingga bisa sebagai bahan baku untuk dilakukan fotosintesis, dimasaklah katakan begitu oleh paku air itu tadi. Sedangkan Anabaena azole itu mendapat tempat, ya, yaitu berada di tubuhnya Azolla pinnata, paku airnya, ya. Juga tentunya bisa memperoleh makanan yang diserap dari situ, dari paku air. Sehingga antara keduanya ini terjadi simbiosis atau hubungan yang saling menguntungkan. Itulah yang disebut dengan simbiosis mutualisme. Contoh lagi, di akar kacang-kacangan, kadangkala kita melihat di akar kacang-kacangan, kalau ibu-ibu mungkin nggak tahu ya, ini yang bapak-bapak, yang para petani biasanya itu yang tahu. Di situ ada bintil-bintil akar kacang-kacangan. Pada akar kacang-kacangan itu terdapat bakteri yang hidup bersama dengan tumbuhan kacang-kacangan itu. Tepatnya hidupnya itu berada di akar tersebut. Bakteri itu namanya adalah Rhizobium radicicola. Yang mana bakteri itu juga bisa menyerap nitrogen dari udara. Nah, nitrogen yang diserap oleh bakteri Rhizobium radicicola itu tadi nitrogennya diberikan tumbuhan kacang. Ya, diberikan tumbuhan kacang untuk dilakukan fotosintesis, sehingga kalau sudah masak, ya, sudah matang hasil fotosintesis itu bisa dinikmati bersama. Ya. Nah, karena dalam bentuk yang seperti itu, sehingga keduanya sama-sama memperoleh keuntungan. Ya, nek wis mateng ayo dipangan bareng, ya, katakan seperti itu. Tapi bahan mentah
nitrogennya itu yang memperoleh adalah bakteri Rhizobium radiciola. Sehingga antara bakteri Rhizobium radiciola dengan kacang, tumbuhan kacang, ini terjadi hubungan yang disebut dengan simbiosis mutualisme. Nah, contoh yang saya katakan pertama tadi adalah lichenis ya. Lichenis itu simbiosis antara jamur dan alga. Itu biasanya kalau di keraknya pohon itu berbentuk seperti warnanya kayak panu-panunya pohon itulah ya. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita ikuti. Nah, kami ya akan segera keluar untuk menunjukkan di mana lichenis itu berada. Maka kami akan sampaikan kepada panjenengan bahwa itu adalah simbiose antara jamur dan alga. Oke, marilah kita ikuti bersama ke sana. Baiklah Bapak Ibu, ini adalah contoh simbiosis mutualisme yang tadi saya sebutkan adalah lumut kerak atau lichenis. Yang mana lichenis atau lumut kerak? Biasanya kita sering melihat tapi nggak tahu bahwa ini adalah lichenis. Nah, inilah lichenis atau lumut kerak. Kadangkala tidak terlalu banyak seperti ini juga ya. Nah, ini karena sudah terlalu banyak, makanya biasanya ini juga disebut sebagai vegetasi perintis itu seperti ini. Kalau sudah terlalu banyak, nanti bisa lumut atau rumput-rumput itu bisa ikut tumbuh di sini. Tetapi tanpa ada ini, rumput pun tidak bisa tumbuh. Sehingga yang paling dahulu adalah lichenis. Maka dari itu lichenis itu disebut dengan vegetasi perintis. Nah, ini bukan satu makhluk hidup ya, bukan satu spesies, bukan satu jenis, tetapi ini ada dua bersimbiosis secara mutualisme ya, yaitu antara jamur dan alga. Yang mana jamur, yang mana alga ini seolah-olah sudah sulit untuk dilihat. Tetapi kalau nanti kita lihat menggunakan mikroskop, itu baru bisa kelihatan mana jamurnya, mana alganya. Ya, yang jelas ini dua makhluk hidup ini saling hidup bersama dalam bentuk hubungan yang erat dan ini saling menguntungkan. Sehingga bentuk simbiosisnya ini disebut dengan simbiosis mutualisme. Oke, ini adalah contoh lichenis. Nah, itu tadi adalah contoh yang kita lihat di luar, yaitu tentang simbiosis mutualisme. Yang kami contohkan adalah lichenis atau lumut kerak. Kita sudah mengamati bersama, keberadaannya adalah di kulit batang pohon. Nah, untuk simbiosis yang kedua, yaitu bentuk simbiosis parasitisme. Nah, untuk ini Ustadzah Reni akan menjelaskan. Monggo Ustadzah Reni, silakan. Oke, terima kasih Pak Samsul waktunya. Untuk simbiosis berikutnya adalah simbiosis parasitisme, di mana simbiosis ini adalah hidup bersama antara dua makhluk hidup, di mana yang satu diuntungkan dan yang satunya dirugikan. Yang diuntungkan biasa kita sebut dengan parasit, sedangkan yang dirugikan biasa kita sebut dengan inang. Pada simbiosis ini dibagi menjadi dua, yaitu simbiosis semi parasit, kemudian parasitisme, kemudian atau yang biasa disebut dengan simbiosis fakultatif. Kemudian yang kedua yaitu full parasitisme, Pak Samsul, atau biasa disebut dengan obligat. Jadi di sini akan saya jelaskan tentang satu persatu dulu. Yang pertama simbiosis parasitisme yang semi dulu. Di sini pada simbiosis semi parasitisme, di mana parasit ini akan mengambil sebagian saja dari inang. Jadi tidak seluruhnya. Jadi mengambil dari sebagian saja, misalkan bahan-bahannya saja untuk diolah sendiri untuk melakukan fotosintesis. Jadi contoh nyata mungkin yang kita bisa lihat yaitu contohnya adalah benalu dengan pohon akasia. Jadi benalu ini menempel pada inangnya, di mana pohon akasia ini hanya akan diambil sebagian saja, yaitu air dan mineral saja untuk dijadikan bahan untuk fotosintesis. Sedangkan yang kedua, parasitisme obligat ini di mana inang ini akan diambil seluruhnya oleh parasit tersebut. Jadi parasit akan mengambil seluruh
misalkan contoh yang bisa kita lihat yaitu tali putri dengan tumbuhan peniti-penitian nggih Pak Samsul, atau biasa ya luntas nggih. Jadi di sini tali putri sebagai parasit, dia akan mengambil seluruh dari hasil fotosintesis yang dilakukan oleh pohon tumbuhan peniti atau luntas, sehingga secara tidak langsung tumbuhan inangnya ini sangat dirugikan, karena biasanya kalau pada simbiosis ini tumbuhan parasit makhluk parasitnya ini biasanya tidak bisa melakukan fotosintesis nih Pak, karena dia cenderung tidak berklorofil, sehingga akan mengambil seluruh dari hasil fotosintesis tumbuhan inangnya. Mungkin untuk lebih jelasnya kami akan menggambarkan atau menunjukkan bentuk simbiosis yang lebih nyata, sehingga jenengan semua bisa mengamati lebih jelas lagi. Untuk contohnya yang itu Ustazah ya, untuk yang parasitisme ya, nanti penjenengan menjelaskan di luar mana benalu yang menempel pada pohon inang berupa akasia itu tadi ya. Terus misalkan ditaruh mungkin saya boleh tanya Kak Popo konjone takok ya. Misalnya begini Ustazah, kalau itu tadi benalu menempel di pohon akasia, sedangkan benalu itu sendiri kan juga sudah mempunyai klorofil ya. Kenapa kok nggak memasak sendiri? Memasak sendiri ya sebenarnya ya. Benalu, memasak sedangkan sendiri. Yang diambil apa kalau begitu? Yang diambil hanya sebagian saja, hanya dalam bentuk mineral yang masih mentah, belum dilakukan fotosintesis gitu mungkin ya. Masih bahannya saja. Jadi bahan baku, bahan mentah yang baru diserap oleh air dan akar, pada saat itu baru berjalan di silem ya. Disilem menuju ke daun untuk dimasak sebenarnya oleh akasia itu. Tetapi di tengah perjalanan ini ada yang dibajak ya gitu ya. Ada yang dibajak diambil oleh benalu itu tadi. Kenapa benalu kok nggak mau ambil yang sudah mateng? Kok repot-repot gitu Bu? Mungkin nggak cocok masakannya mungkin ya. Barangkali mau dibikin sendiri Pak. Barangkali kalau benalu mau ngambil dari akasia mungkin nggak suka dengan menunya akasia gitu, barangkali begitu ya. Jadi gambarannya itu yang diambil hanya yang masih mentah gitu ya. Untuk diolah sendiri sehingga itu penjenengan menyebut tadi parasit apa itu tadi? Semi parasit ya. Atau parasit fakultatif. Lah kalau yang kedua tadi? Yang kedua itu full Pak. Jadi semuanya diambil, jadi hasil fotosintesisnya yang diambil. Yang diambil itu zat yang sudah jadi yang sudah dilakukan fotosintesis. Berarti makanan yang sudah matang Bu ya. Ya, kenapa nggak mau masak sendiri? Dia enggak punya alatnya Pak itu jadi klorofilnya enggak punya. Wajan itu enggak punya. Kalau misalkan masak nasi, listriknya juga dia enggak ada. Oke. Iya. Listriknya mungkin ada barangkali Bu ya. Mungkin listriknya kan energi kalor dari matahari, cuma kokinya yang tidak punya, klorofilnya yang tidak punya, barangkali begitu ya. Nah, tidak punya koki, tidak punya klorofil, karena kokinya pada tumbuhan itu adalah klorofil, mungkin begitu ya. Ya, sehingga dia mengambilnya dari inang itu yang sudah matang karena dia nggak punya koki, nggak punya klorofil. Buktinya apa? Buktinya mungkin dari warnanya Ustazah ya. Warnanya kuning. Warnanya kuning berarti tidak punya klorofil sehingga tidak bisa masak ya. Nah, biar lebih jelas bagaimana kalau teman-teman diajak untuk melihat pengamatan yang di luar, gimana Ustazah? Oke, kita ikut Ustazah, Bapak Ibu ya, ikut Ustazah, kita keluar untuk melihat contoh-contoh simbiosis parasitisme, baik itu yang semi atau yang full gitu ya. Istilah Ustazah itu kok ada yang semi, ada yang full. Ya nggak apa-apa. Yang jelas itu adalah fakultatif dan obligat gitu. Oke, mari kita ikuti Ustazah Reni keluar semuanya. Ya, Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan menunjukkan
salah satu bentuk simbiosis parasitisme, di mana untuk semi parasitisme atau fakultatif. Di sini jelas terlihat di depan kita pohon akasia. Jadi pohon akasia ini di sini ada ditumbuhi, ini ada benalu di sini. Ini ada benalu, di mana benalu ini menempel pada pohon inangnya, yaitu pohon akasia ini. Tapi seperti yang tadi sudah kami jelaskan bahwa benalu ini sifatnya hanya menempel, mengambil bahan yang masih mentah. Jadi dia menempel pada pohon akasia ini, mengambil sebagian saja, yaitu bahan-bahan yang masih mentah untuk intinya dimasak sendiri oleh benalu dalam proses fotosintesis. Nah, itu. Untuk contoh parasitisme yang berikutnya, yaitu yang full atau obligat, nanti akan saya tunjukkan di tempat berikutnya. Bapak Ibu sekalian, berikutnya saya akan memberikan contoh tentang hubungan simbiosis parasitisme yang obligat, yaitu yang full. Jadi di sini sebagai inangnya yaitu tumbuhan penitian. Kemudian sebagai parasitnya di sini ada tali putri. Ini jelas sekali terlihat bahwa tali putri ini terlihat berwarna kuning ya. Jadi kita tahu bahwa jelas tidak mempunyai klorofil, sehingga pada simbiosis ini parasit mengambil hasil fotosintesis yang dihasilkan oleh tumbuhan penitian ini secara menyeluruh, sehingga otomatis hasil yang seharusnya bisa dimanfaatkan tumbuhan penitian ini maka diambil oleh tali putri. Jadi jelas hubungannya jelas sekali bahwa tali putri ini sangat merugikan bagi tumbuhan penitian. Mungkin itu Pak Samsul ada tambahan, Pak? Oke. Nah, ini jelas terlihat ya. Nah, di sini tumbuhan tali putri ini terlihat melilit. Iya, dia melilit di sini di batang, sehingga dia menyerap sari makanan yang sudah jadi yang dihasilkan oleh tumbuhan penitian. Gitu. Oke.